Halo, selamat pagi Indonesiaku, tetap semangat. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Otto atau Dr. Pot. Untuk pagi ini saya ingin membahas hal yang berbeda. Ya, biasanya saya membahas tentang COVID-19, ya, supaya nggak bosan. Pagi ini kita sharing info tentang kecantikan. Ya, kebetulan saya menjadi praktisi kecantikan sejak 2012, artinya sudah 8 tahun, lumayan banyak menghadapi pasien kecantikan. Ya. Apa yang menjadi masalah utama di klinik kecantikan? Rata-rata adalah kulit berminyak yang akhirnya menimbulkan jerawat. Nah, pagi ini saya ingin berbagi info tentang kulit berminyak. Bagaimana kita merawat kulit berminyak secara sederhana di rumah, ya. Tidak harus mahal, tapi harus tepat. Itu. Yang pertama kita harus mengenal dulu bagaimana the skin atau kulit kita. Ini anatominya, ya. Kulit kita seperti ini. Ini mulai dari kulit di luar, ini bulu-bulunya, rambutnya. Kemudian ini kulit bagian paling superficial, ini adalah epidermis. Kemudian di bawah epidermis ada lapisan dermis yang berisi berbagai macam pembuluh darah, sel saraf dan lain-lain. Nah, disinilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita, yaitu di kelenjar minyak atau sebaceous gland, ya. Ini ada kelenjar keringat, ini ada kelenjar minyak. Jadi berbeda, ya, kelenjar minyak dan keringat itu. Jadi produksinya juga berbeda. Minyak bukan keringat, ya. Ini lapisan kulit paling luar kita, ya, paling luar epidermis. Ini bisa dibagi mulai dari lapisan tanduk, lapisan di bawahnya, kemudian melanin dan lain-lain yang memberi warna kulit kita. Nah, kita mulai, apa itu manfaat minyak? Kenapa ada minyak di tubuh kita, di kulit kita? Dan di mana minyak itu paling banyak, ya? Fungsi sebum itu banyak banget. Minyak yang ada di kulit kita itu banyak. Yang pertama adalah pelembab alami. Nggak ada minyak, kulit kita akan sangat kekeringan dan sangat mudah dan rentan terinfeksi serta terkena trauma, ya. Sehingga mudah keriput dan lain-lain, ya. Kemudian dia juga menahan air. Makanya sebum ini produksinya ketika kita muda banyak banget, ya. Sehingga kulit kita relatif berair, segar, bugar ketika remaja, ya. Itu karena produksi sebum kita masih banyak. Ketika kita semakin tua, maka produksi sebum semakin menurun, sehingga air yang ada di kulit kita semakin banyak menguap, dan akhirnya kulit menjadi dehidrasi, mengering dan keriput. Kemudian yang ketiga, pelindung kulit dari bakteri, dari trauma fisik dan trauma kimia dan lain sebagainya, ya. Dia juga berfungsi sebagai antimikroba, bisa menghambat mikroba masuk ke kulit kita, ya. Kemudian antioksidan juga. Diperkirakan sebum ini juga memberi antioksidan, memberi efek awet muda pada kulit kita, ya. Dan yang terakhir ini kelihatannya sepele tapi penting banget. Sebum atau kelenjar minyak adalah penghasil hormon cinta, ya. Tanpa sebum, tanpa kelenjar minyak, kita nggak memiliki feromon. Feromon ini diperkirakan bersamaan dengan kelenjar minyak ini, sebum. Jadi kita mencintai seseorang, kita mencintai mulai baunya, ya. Itu yang membuat kita tambah cinta. Ini manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, ini yang akan menjadi masalah. Kalau nggak berlebihan, tidak usah diapa-apain, dinikmati saja. Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari sebum atau minyak, ya. Tapi kalau berlebihan, itu kita harus di treatment dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, ini penyebab kulit berminyak apa? Jadi kulit berminyak itu sebenarnya nggak ada, ya. Yang tepat itu sebenarnya kulit dengan kelebihan minyak, ya. Kalau kulit berminyak itu tidak perlu diapa-apain, karena kulit yang berminyak itu kulit yang sehat. Tapi kalau berlebihan sekali sehingga menimbulkan wajah yang kucel, ya, wajah yang sangat membuat tidak percaya diri, kemudian menimbulkan jerawat, itu yang kita harus tangani dengan baik. Ketika kita remaja, produksinya tinggi sekali. Nah, ini salah satu penyebab adalah hormon, ya. Remaja ini hormonnya lagi tinggi-tingginya. Terus kemudian usia semakin meningkat, tadi sudah saya jelaskan, produksi semakin turun. Ini ada faktor internal dan faktor eksternal penyebab kulit berminyak. Faktor internalnya apa? Genetik. Jadi kalau orang tua kita minyaknya banyak, ya, berlebihan,
kelenjar minyaknya gede-gede, terus kemudian jumlahnya lebih banyak, ya kita akan mengalami hal yang mirip-mirip. Kemudian hormonal, ini hormon testosteron yang terutama ya. Perempuan pun menghasilkan hormon testosteron loh ya, bukan hanya laki-laki. Kalau laki-laki di testis, kalau perempuan dia dihasilkan di ovarium dan kelenjar adrenal. Kemudian ada hormon progesteron juga yang mempengaruhi produksi minyak ya. Kalau ini berlebihan, ada orang yang memang memiliki hormon yang lebih tinggi daripada orang lain. Nah itulah dia akan berminyak lebih banyak. Kemudian faktor eksternal, ini yang kira-kira bisa kita kendalikan ya. Kalau genetik ini nggak bisa, hormonal ya kadang bisa dengan terapi hormon ya. Kemudian kalau faktor eksternal ini sebenarnya lebih mudah dikendalikan, yaitu yang pertama cuaca panas. Nah ini yang cuaca panas agak susah di Indonesia karena kita memang hidup di daerah tropis yang panas dan lembab ya. Kemudian udara kotor. Nah ini kita kalau di pedesaan kemungkinan untuk kulit terlalu berminyak akan semakin rendah di pedesaan yang permai ya, yang nggak kotor udaranya, yang nggak terlalu panas. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bisa kita kendalikan adalah trauma yang diakibatkan oleh perlakuan kita yang salah terhadap kulit, kesalahan merawat kulit kita. Apa aja itu? Nah ini yang salah satu pesan saya. 4 kesalahan merawat kulit berminyak. Yang pertama, terlalu sering cuci muka. Cuci muka itu cukup 2 kali sehari maksimal ya. Kalau perlu sekali aja malam ya sebelum tidur. Paginya cukup cuci muka dengan air hangat aja, nggak perlu pakai sabun. Kalau malam wajib ya. Kalau perlu double cleansing ya, itu yang paling bagus, double cleansing. Kemudian yang kedua, kesalahan kita adalah memakai sabun yang keras. Jadi memilih sabun yang membersihkan begitu sampai kesep banget, sampai kering ya, sampai terasa kering. Nah itu terlalu keras berarti. Kemudian terlalu sering atau terlalu keras melakukan scrub. Ya scrub itu sesekali aja, seminggu sekali, 2 minggu sekali cukup. Ya jangan terlalu sering. Itu akan membuat kulit kita justru menghasilkan minyak yang banyak. Keempat, tidak memakai pelembab. Pelembab ini penting karena kalau kita pakai pelembab, produksi minyak kita justru akan menurun karena kulit sudah lembab ya. Nah ini yang terakhir, 7 langkah merawat kulit berminyak. Yang pertama, cuci muka secara teratur. Ya, ini lakukan ini, kulit Anda akan jauh lebih terang, lebih bersinar ya, tanpa minyak yang berlebihan. Double cleanse lebih baik dengan yang pertama cleansing yang oily ya, sehingga membersihkan semua lapisan minyak di kulit kita. Yang kedua baru yang water based ya. Kemudian pilih sabun muka yang lembut. Kalau bisa pH-nya kurang lebih 5 ya, 5 atau 4 sampai 5. Itu bagus, yang agak basah ya, karena kulit kita kira-kira pH-nya segitu sehingga tidak menimbulkan trauma. Kemudian terapi tambahan itu hanya digunakan pada saat ada jerawat. Jadi sabun dengan terapi tambahan itu tidak perlu ya kalau tidak ada jerawat. Kalau ada jerawat baru gunakan. Kemudian kalau tidak terlalu kotor muka kita, cukup dicuci dengan air hangat. Misalkan pagi hari baru bangun tidur, tidak terlalu kotor, cukup cuci air hangat yang lembut ya. Kemudian nomor 3, kita gunakan toner. Toner ini membantu banget ya. Toner dengan bahan natural, misalkan aloe vera, mentimun, tree tea oil, witch hazel dan lain-lain. Ini murah ya, nggak mahal. Ini semua murah sebenarnya ya. Sabun yang lembut, kemudian toner natural dengan mentimun misalnya. Kemudian lakukan masker wajah 1-2 kali per minggu. Ini masker yang terbukti secara penelitian itu membantu kita untuk menurunkan sebum dan mengatasi jerawat, misalnya clay ya atau lumpur, kemudian madu dan oatmeal. Ini terbukti secara penelitian ya. Kemudian moisturizer, gunakan moisturizer yang mengandung juga bahan-bahan yang membuat kulit tenang ya, membuat kulit tidak stres, misalnya aloe vera, chamomile dan lain-lain ya. Kemudian pilih make up yang water based ya, itu biar mudah dibersihkan dan tidak menyumbat pori-pori kita. Kemudian bedak bayi boleh digunakan untuk sekedar tampil kalau misalkan nggak suka bermake up ya, itu mengurangi minyak juga. Nah ini akan saya ajarin terakhir cara membuat masker oatmeal madu. Jadi oatmeal ini manfaatnya udah besar, madu juga besar. Jadi kalau digabung manfaat yang akan diterima kulit kita jauh lebih besar. Yang pertama, 1 sendok makan oatmeal ya,
masak dengan air hangat, air panas ya, kemudian campurkan madu 1 sampai 2 sendok teh saja ya, 1 sendok makan ini madunya, 1 sampai 2 sendok teh. Kemudian pakai maskernya 10 sampai 20 menit. Cukup sekali sampai 2 kali dalam seminggu. Ditambah 7 tips perawatan kulit berminyak dan berjerawat tadi. Nah, saya yakin kulit Anda akan jauh lebih bersih dan bersinar. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.